sekalipun dua pihak yang bertransaksi itu tidak mengetahui kadar barang yang diperjualbelikan itu, au jinsahu atau jenisnya. Tapi nengok langsung ya, bisa nengok langsung. Kira-kira berapa kadarnya, berapa ukurannya ini? Nggak tahu dia kan ya. Tapi dia nengok. Nah, jenisnya apa ya? Nampaknya jenis itu. Ya, kalau katakan pokoknya apa, dia membeli kain, tahu dia jenis kain untuk membelinya. Tengoknya gitu. Dirabanya gitu ya. Oh, bagus. Dia tak tahu ukurannya, kadarnya, au jinsau atau jenisnya, au sifatahu atau sifatnya. Semuanya itu kembali kepada ma'qud alaih. Tapi jelas bahwa dua pihak yang melakukan transaksi atau dua pihak yang berjual beli tersebut, dia dapat melihat barang yang ditransaksikan itu. Walaupun kedua pihak itu dia tak tahu berapa ukurannya, kadarnya, ya, dia juga tak tahu jenisnya, ataupun dia juga tak tahu sifatnya. Nampaknya. Nah, itu aja masalahnya. Titik. Itu apa nih? Syarat yang ketiga dari syarat sah barang yang diperjualbelikan itu. Ru'yat. Itu intinya apa? Ru'yatul. Ru'yatul ma'qudi alaih. Keadaan barang yang ditransaksikan itu terlihat. Itu intinya. Wala yustaratu sammu wa zawqu fil masmumi wal madzuqi. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan. Ya, tidak diharuskan. Wala yustaratu sammu, dan tidak disyaratkan mencium, ya, sammu. Ya, as-sammu mencium, wal madzuqu wa dzauqu, dan merasakan. Tidak diharuskan, ya, tidak disyaratkan mencium dan merasakan fil mashmumi, pada barang yang cium. Fil mashmumi, pada barang yang dicium, wal madzuqi, dan pada barang yang dirasakan. Ya, tidak harus dicium, ya, memang tidak gitu ya. Apakah harus dicicipi juga pada barang yang harus dicicipi? Ya tidak juga. Tidak ada syaratnya itu, ya. Syarat yang seperti itu tidak ada. Pokoknya apa? Kalau kita beli apa namanya itu? Jeruk ya, manis tidak ini. Tes. Nah, ya. Kalau kita beli jeruk, pokoknya apa? Dikasihnya tes. Itu kan untuk membuktikan bahwa apa yang dijual itu betul gitu ya. Walaupun kan itu tidak semua kan gitu ya. Kan belum tentu juga kalau kita beli jeruk nanti sekilo atau 2 kilo kan ya manis semuanya. Kita juga banget deh hanya ada sabar apa nih ya. Tetapi mencicipi dan katakan mencium gitu ya. Kita beli minyak wangi gitu ya. Apakah harus dicium gitu ya? Tidak ada keharusan. Ya, tidak disyaratkan. Itu ya. Ya, kalau katakan dia kan udah tahu, katakan semacam minyak hajar aswad gitu ya, udah tahu dia kan ya. Yang penting hajar aswad, walaupun tadi ciumnya, memang tidak ada keharusan, tidak ada syarat bahwa kalau memang bahasa dicium harus di apa dulu, harus dites dulu kan ya, tidak ada syaratnya itu. Ya. Tapi kan di dalam kehidupan kita sesuatu yang memang diperlukan untuk menciumnya itu lazimnya seperti itu. Tapi apakah itu juga suatu kewajiban, satu keharusan? Apakah itu disyaratkan? Tidak, tak ada. Nah, itu katanya. Wala yustaratu syammu wa zauqu fil masmumi wal mazuqi. Titik. Wa takfi ru'yatuhu qabla al-aqdi. Nah, dan cukup wa takfi, dan cukup katanya ru'yatuhu, melihat barang yang ditransaksikan itu qablal aqdi, sebelum
akad jual beli. Sebelum transaksi jual beli. Jadi sebelum transaksi, sebelum akad cukup nengok-nengok ya cukup. Nah, mana barangnya katanya? Nah, kayak gitu ya. Inilah barangnya. Nah, ya. Tapi ketika dia menengok itu belum terjadi deal ya, belum terjadi transaksi. Belum terjadi akad jual beli. Tapi dia sudah menengok, katanya cukup. Wa takfi ru'yatuhu, cukuplah melihat barang yang diperjualbelikan itu qoblal aqdi, sebelum terjadi akad jual beli, sebelum terjadi transaksi jual beli. Walau liman amiya waqtahu, walaupun bagi orang yang mengalami buta. Waqtahu, waqtahu itu maksudnya waqtal akdi, pada waktu terjadi akad jual beli, pada waktu terjadi transaksi jual beli. Nah, sebelumnya nampaknya udah, tapi ketika terjadi akad tuh dia mengalami kebutaan. Ini cerita antisipasi semua ini kan ya. Ini fikih Syafi'i ini apa, merupakan fikih antisipatif. Ada terjadi, memang belum terjadi gitu ya, kenapa gitu ya. Tapi kalaupun terjadi sudah ada ketentuannya, sudah ada ketentuannya. Ini kan walau katanya, walaupun katanya, seandainya gitu ya, walaupun bagi orang yang mengalami buta, waqtahu, maksudnya waqtal aqdi. Waqtah di situ apa tuh, mansubun binazil khafid. Ya waqtahu, seharusnya fi waqtil aqdi. Mansubun binazil khafid. Waqtahu waqtal aqdi, pada waktu terjadinya akad. Fima, pada barang yang la apa nih? La yazunnu. Fima la yazunnu, pada barang yang tidak diperkirakan. La yazunnu fima, pada barang yang tidak diperkirakan, annahu, bahwa dia, ya, annahu, bahwa dia, bahwa barang itu yataghayyaru, ya, yataghayyarnya apa? Berubah kondisinya. Yataghayyaru, berubah kondisinya. Ghaliban, pada umumnya. Ghaliban, pada umumnya. Jadi katanya cukup melihat barang yang ditransaksikan itu sebelum terjadi akad jual beli, walaupun bagi orang yang mengalami buta pada waktu terjadi transaksi itu, fima, pada barang yang diperkirakan, yang tidak ya, pada barang yang tidak diperkirakan bahwa dia akan mengalami perubahan atau berubah kondisinya, ghaliban, pada umumnya, ila waqtil aqdi, sampai waktu akad terjadi. Ila waqtil aqdi, sampai waktu akad terjadi, sampai waktu akad berlangsung. Boleh cuman maksudnya, tapi itu tapi dia butuh cuman namanya. Iya, tapi sebelum itu dia sudah nengok. Oh, sebelum buta. Itu kan qoblal aqdi kan? Wa takfi ru'yatuhu qoblal aqdi. Ibu butuh. Nah, walaupun pada waktu terjadi akad dia buta. Pada waktu terjadi deal itu, pada waktu terjadi transaksi akad jual beli ini, ku jual ku beli katanya, pada waktu itu dia buta, tapi sebelumnya dia udah nengok. Oh, sebelumnya belum buta. Sebelumnya belum, ya.
Sebelumnya dia sudah nengok tuh barang. Udah tengok barang tuh kan ya. Nah, walaupun umpamanya rembak-rembak tak tahu lah kan. Pokoknya sebelum sebelum terjadi transaksi, sebelum akad dia sudah tengok barang tuh. Tapi ketika terjadi akad tuh transaksi tadi, nah, dia mengalami buta. Nah, itu katanya. Walau liman amiyaru waktahu. Waktan ya. Waktan tadi waktu ya, waktal akdi. Tapi pada barang yang tidak diperkirakan mengalami perubahan kondisi, ya, berubah kondisinya. Pada barang yang tidak diperkirakan berubah kondisinya waliban pada umumnya ila waktil akdi sampai waktu akad terjadi. Apalah contoh barang yang tak berubah-ubah tuh? Kardin, seperti tanah. Ya, udah tengok ya lokasi itu kan ya. Wah, pas ini kan ya. Katakanlah kalau umumnya kita sekarang nih mau beli tanah di sini apa buat tapak rumah lah gitu ya. Nah, tengoknya kondisi itu barang tuh tanah itu kan ya, kondisi tanah tuh. Oh, ini tanah ladang gitu ya, tanah persawahan. Ini kalau ditimbun ini berapa DT nih, itu perkiraan ya, ada tengoknya. Jadi kalau tanah itu biasanya lazimnya ditinggalkan dalam waktu yang lama pun tak apalah, dia berubah kan. Paling-paling ya tumbuh rumput tinggi-tinggi aja, itu salahnya kan ya. Tapi tanahnya tak berubah. Kardin seperti tanah wahadidin, besi. Nah, beli besi kan ya. Nah, umumnya kan gitu ya. Nah, kalaupun besi itu paling-paling berubah bekarat lah dia kan berubahnya. Hujan. Wanuhasin, tembaga. Wanuhasin, tembaga. Wa aniyatin, dan ini apa ini? Bijana. Wadah ya, wadah. Wa aniyatin, bijana atau wadah, atau bahasa kita apa cocoknya? Bola. Kalau bahasa kita ini mungkin ini semacam ini, tempat makan minum. Iya, tempat makan minum itu wadah kan ya. Wadah, tempat makan minum. Karena kata Rasulullah, iza walagal kalbu, idza walagal kalbu, apa lagi? Fi ina'i ahadikum, ini ya. Jadi ina di situ kan biasanya kita bijana, berarti itu kan tempat makan minum gitu ya. Termasuk tempat makan minum, tempat air gitu ya. Nah, tempat air semacam apa, ember ya. Nah, semacam ember ya. Atau semacam timba gitu ya, atau girba kalau dulu kan gitu ya. Jadi ina itu ya wadah lah ya, wadah tempat makan minum gitulah. Waniatin, dan bijana. Iktifaan, ini maf'ul mutlaq di takfi ini. Ya. Seharusnya tak jauh-jauh ini wa takfi iktifaan gitu dia. Wa takfi iktifaan. Ini kok jauh pula begini ya. Iktifaan bitil karru'yati. Iktifaan dengan cukupnya melihat barang tersebut. Iktifaan bitil karru'yati, dengan cukupnya melihat barang-barang tersebut. Barang-barang tersebut ya seperti apa tadi? Tanah, besi, tembaga, wadah-wadah gitu ya. Nah, kalau kita dulu artinya bijana, kalau kita bijana. Ya, walaupun tak disebutkan, pokoknya itulah terkenal kita bijana tuh ya. Walaupun tak diterangkan bijana itu apa gitu ya. Tapi bayangan kita bijana itu semacam tempayan, semacam ember gitu ya. Bilang Ustaz. Tempayan. Ya kan, tempayan tak ada lagi. Ya. Antara di kampung, tahu kan ya. Mau pakai ember. Belum mah
Kunci mana lu bang? Dan pakai tong, Payah kan dia. pakai tong plastik gitu ya. Botol aja. Tong. Iya. Lubang kunci. Kalau pakai tong plastik, bocah-bocah ada kan ya. Tempayan, salah-salah dapat ya. Air pun soju kan. Kalau tempayan soju aja. Dan tukang buat sekarang tak ada pula lagi yang ahli gitu ya. Tak ada yang buat ahli gitu lagi. Ya di sini, tapi kalau di tempat saya dulu, tinggal dulu, ada yang tukang buat itu ahli ya. Diantarkan sampai ke rumah siap, diantarkan sampai rumah. Tanggung jawab ya kan gitu. Nah, ya. Payah pula nurbannya itu naik kan payah, bukannya payah. Karena salah-salah gili. Ya. Baik. Wal ghalibu baqa'uhu ma ala ma syahada alaih. Ya. Wal ghalibu, kalau bahasa kita ghalibnya biasanya ya. Kalau apa lagi ya? Umumnya, lazimnya gitulah. Wal ghalibu lazimnya, biasanya, umumnya. Nah, dia. Baqa'uhu, tetapnya kondisi barang. Baqa'uhu, tetapnya kondisi barang. Ala ma syahadahu alaih, menurut apa yang telah disaksikan atasnya. Ala, menurut ma syahadahu alaih, apa yang telah disaksikan atasnya, menurut kondisi yang telah disaksikan atasnya, atas barang itu. Lazimnya seperti itulah katanya. Makanya bilang wal ghalibu baqahu. Sampai nanti kalau sudah ditengok lokasi itu, tapak tuh tanah tuh gitu ya. Nanti waktu terjadi transaksi akad tuh tadi, umumnya tak akan berubah lah, seperti itu juga lah. Nah, kalau batas-batasnya sudah jelas. Naam yustaratu ayyakuna zakiran halal aqdi li awsafihi allati ra'aha. Naam yustaratu, memang disyaratkan ya. Naam, memang yustaratu, disyaratkan. Ayakuna, keadaannya, zakiran, ingat, keadaannya ingat, halal aqdi, ketika terjadi akad. Memang disyaratkan ya, memang disyaratkan keadaannya ya, ingat ketika terjadi akad, li awsafihi, bagi sifat-sifatnya, li awsafihi, bagi sifat-sifatnya, allati ro'aha, yang telah dilihatnya, allati ro'aha, yang telah dilihatnya. Jadi katanya memang pula disyaratkan itu keadaannya ya, ingat ya, ketika terjadi transaksi itu apa, sifat-sifat barang yang telah dilihatnya. Ka'ama katanya, seperti tunanetra ya. Nah, seperti tunanetra istara mara'ahu qoblal ama, membeli barang yang telah dilihatnya sebelum buta. Ya.
Kama seperti tunanetra istara membeli ma barang. Ya, istara ma ra'ahu membeli barang yang telah dilihatnya qablal ama sebelum dia buta. Sebelum butanya. Saya sebelum butanya atau dia buta. Ya. Wa illa lam yasih ya. Wa illa lam yasiha katanya. Jika tak ingat ya. Tadi kan zakiron. Ya. Jika tidak ingat lam yasiha, tidak sah. Karena yustaratu ayakuna zakiron halal aqdi. Ini wa illam yazkur. Jika dia tidak ingat, ya, waktu terjadi sifat-sifat barang kita ingat lagi dia. Wa illa jika tidak lam yasiha. Jika tidak ingat lam yasiha, tidak sah. Artinya apa? Tidak bisa dilanjutkan akad jual beli itu. Nah, dia udah buta. Ini ya, tak ingat lagi dia kan. Titik berikut wala yasihu bai'uma lam yarahu ahadul aqidaini samanan au musammanan. Wala yasihu dan tidak sah bai'uma menjual barang yang tidak sah menjual barang yang lam yarahu tidak terlihat, tidak sah menjual barang yang tidak terlihat oleh salah satu oleh salah satu dari dua pihak yang bertransaksi. Oleh salah satu dari dua pihak yang bertransaksi. Samanan au musammanan. Samanan baik harga barang, samanan baik harga barang, au musammanan. Musammanan ini sama dengan ma'qud alaih. Ma'qud alaih tadi kan barang yang diperjualbelikan, itu dia musamman. Ini barang yang dihargakan, barang yang ditetapkan harganya. Berarti itu ma'qud alaih. Baik harga atau maupun barang yang diperjualbelikan. Tidak sah menjual barang yang tidak terlihat oleh salah satu dari dua pihak yang bertransaksi.